Hello? Hello? Podcast Network Asia. Podcast Sebelum Tidur didukung oleh Podcast Network Asia. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang podcast lain dan juga network, kamu bisa ikuti Podcast Network Asia di media sosial atau kunjungi situs webnya di podcastnetwork.asia. Juga didukung oleh Podmetrics, cara termudah untuk memonetisasi podcast kamu. Daftar sekarang gratis di podmetrics.go. Hai teman-teman, saya Ridwan dan selamat datang di podcast Sebelum Tidur. Selamat pagi, siang, sore, malam, semua yang sedang mendengarkan ini kapanpun. Semoga semua dalam keadaan yang sehat walafiat. Karena gue tidak. Gue beberapa hari ini sakit. Kemarin sempat demam, hari ini flu, batuk juga, kayak yang sekarang lo dengar, bindeng dan sebagainya. And anyway, episode hari ini gue mau bicara tentang ada satu momen gue melihat video TikTok waktu itu. Gila. Gue lihat Raditya Dika bilang kalau zaman sekarang tuh kita untuk nyari pasangan sebenarnya lebih susah. Kenapa? Karena kita punya banyak kemudahan untuk memilih gitu. Semakin banyak pilihannya. Sementara ketika orang dulu, zaman orang tua kita, mereka tuh even mereka dijodohin sama tetangga, mereka tuh mau aja karena mereka nggak punya pilihan lagi anyway gitu. So ada perbedaan yang cukup kerasa antara yang dulu sama yang sekarang. Terus gue kepikiran, apakah mungkin perceraian saat ini? Apakah mungkin perceraian saat ini di era saat ini terhadap pasangan-pasangan muda itu terjadi karena banyaknya pilihan yang ada di era sekarang gitu. Kayak ya lo pikir aja lah, maksud gue kayak zaman dulu mungkin mereka cuma ibarat kata Bumble, area coverage-nya itu cuma ya 10 km, 15 km tuh udah jauh banget. Meanwhile lo main Bumble aja lo bisa setting sampai 100 km radiusnya anyway kan. Itu aja udah ada perbedaan yang sangat jauh signifikan gitu. I mean kayak ketika lo udah buat 100 km, ada berapa banyak orang yang bakal lo temuin di luar sana yang probability lo untuk bisa cocok itu juga ada banget gitu loh. Kayak nggak harus ketemu aja, bisa aja lo bisa merasakan kayak frekuensi yang nyambung. Maybe sekedar chattingan atau teleponan seperti itu. And then belum lagi ada Instagram yang mana semua orang mempamerkan kecantikan, ketampanan mereka di sosial medianya gitu. Mereka bisa menunjukkan keseharian mereka kapanpun mereka mau. Makanan kesukaan, musik favorit, film kesukaan, yang ngebuat orang tanpa harus nge-reply story mereka, tanpa harus ngobrol sama mereka, mereka bisa tahu gue cocok sama nih orang, gue bisa nyambung sama nih orang. Film kesukaan kita sama, makanan kesukaan kita sama, zodiak dia Cancer. So many information yang bisa lo dapet yang ngebuat akhirnya ada perasaan untuk kayak, apakah mungkin gue bisa cocok sama nih orang? Dengan landasan dan dasar ada banyak kesamaan yang terjadi yang ada di dalam hidupnya dia seperti hidupnya gue. Cerai. Ya, tapi I don't know. Kayak gak tau ya. Kayak gue belakangan. Gue
Kopi dulu. Oke, sorry. Kayak gue belakangan dulu ya deket sama beberapa perempuan, and I feel like I think it doesn't works. Kayaknya gak berhasil deh, kayaknya gak akan oke deh gitu. And then I leave, or dia yang meninggalkan gue. Dan itu ngebuat gue kayak anjing iya lagi. Kita tuh mungkin zaman sekarang ada banyak kemudahan yang kita rasakan untuk bisa mencari pasangan. Kita bisa bebas pilih mana yang kita mau deketin, bukan mana yang kita mau jadiin. Deketin aja dulu. Deketin dulu dong. Karena kalau jadi kan belum tentu mereka mau. Mana yang mau kita deketin. Tapi semakin banyak kita punya opsi untuk memilih mana yang mau kita deketin, semakin banyak rasa curiosity kita juga sama orang lain gitu. Apalagi kadang-kadang ada masalah kekurangan dikit aja. Misalnya oke, si dia cocok sama gue, tapi entah kenapa sikap dia yang ini loh, yang kayaknya gak begitu cocok sama gue dan kayaknya akan mengganggu gue gitu. Akhirnya cari yang lain. Penasaran kalau ngerasa ada kecocokan sama orang itu, dicobalah. Oke, kayaknya ada kecocokan deh sama ini orang. Dicoba, ternyata gak cocok juga. Dicoba, ada yang rasa cocok, ternyata gak cocok juga. Akhirnya siklusnya begitu aja terus. Coba gak cocok, coba gak cocok, coba gak cocok. Well, gue gak tahu ya harus ngapain. Mungkin jawaban simpel lo adalah setia dan merasa cukup. Tapi gue gak tahu, lo aja yang ngomong mungkin baru menjalani hubungan ya 3, 4, 5 tahun, belum nyampe 40 tahun kan. Lo ngejalanin hubungan sama pasangan lo. Ya karena karena gak ada yang mendengarkan podcast gue di umur 50-60 tahun juga anyway. Bingung banget pasti. Tapi ya udahlah, maksud gue semua orang punya pilihannya. Gue semalam sempat berpikir kayak mestinya, ada satu yang gue suka banget ya. Ini dari Bim Bim Slang lagi, lucu banget. Ini ceritanya Bim Bim Slang lagi di interview sama Atta Halilintar sama Aurel Hermansyah kalau gak salah. Muncul di video TikTok gitu. Bim Bim tuh cerita tentang arti cinta, arti mencintai gitu. Jadi dia bilang, orang tuh banyak lupa gitu kayak sorry. Dia tuh bilang gini, karena mencintai itu adalah proses dimana kita belajar mengerti dan memahami pasangan kita satu sama lain. Dia ngomong kayak gitu terus dia jeda, dan selamanya. Dia bilang, pada saat gue mendengarkan itu gue langsung keinget dan kepikiran kalimat tentang mencintai itu adalah definisi dari orang belajar mengerti, mencintai, dan saling memahami satu sama lain. Itu tuh kan kalimat yang umum ya. Kita sering banget dengar kalimat itu. Tapi penambahan kata selamanya itu kayaknya gue baru dengar dari Bim Bim anyway. Mungkin gue yang skip aja kali ya. Tapi gue baru dengar dari Bim Bim. Jadi gue akhirnya memaknai kalimatnya. Cinta itu adalah belajar dan berproses memahami dan mengerti pasangan kita satu sama lain. Jadi lo tahu ada banyak up and down-nya. Ketika lo bisa paham mungkin itu adalah good things. Ketika lo gak bisa mengerti pasangan lo, and then that's a bad thing though gitu. Tapi ya itulah dia mencintai anyway gitu. Lo bisa mengerti dan memahami sisi baik dan buruk pasangan lo, yang mana keduanya ada sisi menyenangkan dan menyebalkannya. Itu satu.
one thing yang akhirnya gue suka banget dari Bim Bim adalah dia bilang, tapi harus selamanya. Dia bilang, tapi selamanya gitu. Kalau kita bicara mencintai doang, well gue bisa bilang mencintai itu tidak ada punya syarat untuk selamanya. Tapi ketika lo bicara menikah, seumur sehidup semati. Cie, gila hebat banget gue ngomongnya. Tapi ketika lo bicara menikah, ada beberapa kata seumur sehidup semati yang which is selamanya dong. Jadi gue berassume kayak okay, once I stay to be in marriage, emang itulah adanya yang harus lo lakukan, memahami dan mengerti pasangan lo satu sama lain selamanya tanpa berbuat kecurangan sedikit pun. Well, itu aja mungkin teman-teman yang bisa gue sampaikan di episode kali ini. Gue mau berangkat kerja. Jangan lupa dengerin podcast Sebelum Tidur setiap hari Rabu. Follow podcast Sebelum Tidur di Spotify. Share ke teman-teman dan Instastory lo. Kasih review di Apple Podcast. Dengarkanlah dimanapun. Subscribe, follow me on Ridwan Han di Instagram. Kalau gitu terima kasih sekali lagi. Gue Ridwan Handoko pamit. Spread love not hate. Bye bye. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari Podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun.